Tes. Cek cek 1 2 3 baik. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya di perkuliahan praktik pengobatan berbasis bukti atau evidence based medicine. Di mana hari ini kita akan membahas tentang systematic review dan meta analisis ya. Jadi kuliah hari ini dari saya teorinya, kemudian untuk diskusi dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan hari ini. Minggu depan kita akan diskusikan gitu ya. Jadi di akhir perkuliahan hari ini akan ada tugas kelompok lagi untuk mendiskusikan apa yang sudah Anda ketahui ataupun pemahaman baru yang Anda dapatkan dari systematic review dan meta analisis ini gitu ya. Jadi adik-adik apabila ada pertanyaan di tengah jalan jangan ragu untuk interupsi langsung untuk bisa kita diskusikan pertanyaannya ya tanpa harus menunggu saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, kita akan membahas tentang systematic review dan meta analisis di mana ini adalah level evidence ataupun rekomendasi referensi kedua yang akan Anda telusuri jika guideline belum ada ataupun guideline ada tetapi belum ada update-nya. Nah, jadi informasi selanjutnya yang digunakan adalah systematic review dan meta analisis. Sekali lagi adik-adik yang kita bicarakan dalam evidence based medicine di luar konteks non klinis gitu ya. Kalau memang untuk konteks klinis memang seperti yang kita bicarakan sebelumnya yang akan menjadi patokan ya, memberikan rekomendasi, melakukan analisis drug related problem, menjamin safety sama pasien dan mendeteksi lebih awal potensi adverse drug reaction selalu menggunakan sistematika penelusuran evidence seperti ini. Ya. Guideline sudah tahu minggu lalu, sekarang ke systematic review dan meta analisis. Nah, adik-adik kenapa sih systematic review dan meta analisis ini penting untuk kita ketahui dengan latar belakang konsep dasar berupa literasi digital gitu ya. Jadi sekarang adik-adik harus mulai bisa memiliki soft skill ini gitu kan. Soft skill ini adalah literasi digital ya di era revolusi 4.0 menuju 5.0 gitu ya, digital society di mana adik-adik di sini dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital. Apa sih literasi itu ya? Kalau ngomongin literasi, kita tuh berbicara tentang ketika adik-adik bisa membaca sesuatu, kemudian adik-adik bisa menyajikan kembali apa yang dibaca, bisa memanfaatkan informasi itu untuk pemecahan-pemecahan permasalahan yang dijumpai di praktek, di dunia praktek gitu ya. Itu dikatakan memiliki kemampuan literasi. Kemampuan literasi tidak hanya sekedar bisa baca saja gitu loh, cuman tidak bisa dipahami apa yang menjadi konteks. Kebanyakan sekarang mahasiswa tersebut tidak memiliki kemampuan literasi. Dia bisa cari informasi itu. Dia bisa baca. Cuman mereka tidak bisa mengelaborasikan kemampuan mencari dengan kemampuan menginterpretasikan data itu. Kalau sekarang saya minta Anda untuk mencari tata laksana terapi daripada hipertensi untuk upaya monitoring terapi pasien dengan krisis hypertension, pasti semua bisa cari. Tapi apakah yang dicari itu berangkat dari guideline? Belum tentu. Apakah artikel ataupun original artikel ataupun referensi lain yang didapatkan oleh adik-adik tersebut bisa diinterpretasikan dengan baik? Bisa dipercaya, trusted atau tidak, ataupun bisa dijadikan landasan untuk memberikan rekomendasi kepada para klinisi. Belum tentu. Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Literasi itu wajib hadir sebagai komponen soft skill dari mahasiswa ini ya. 90 orang angkatan 2020 ini harus memiliki kemampuan literasi dan literasi digital. Literasi saja sekarang tidak cukup, tapi harus literasi digital. Apa saja literasi digital itu? Literasi data, literasi terkait dengan teknis bagaimana artificial intelligence dan search engine itu bekerja, dan tetap harus ada humanity, komunikasi, dan communication skill dari desain yang ada. 3 ini adik-adik, soft skill baru yang harus dikuasai untuk bisa siap berkompetisi berkompetisi gitu ya di dunia
4.0 menuju 5.0 ini gitu loh. Literasi data ini yang saya bilang, ya. Jadi adik-adik tersebut harus bisa tidak sekedar membaca, tetapi juga menganalisis, menggunakan informasi tersebut, menginterpretasikan data tersebut. Big data itu dalam konteks farmasi klinik, semua hierarki evidence itu harus bisa digunakan yang dapat didapatkan dari dunia digital. Apalagi sekarang adik-adik itu sudah di-provide dengan teknologi internet, teknologi berkecepatan tinggi gitu ya. Beda dengan era kami kuliah dulu yang masih kemana-mana menggunakan mengandalkan perpustakaan sebagai sumber referensi untuk bisa memiliki kemampuan literasi yang baik gitu ya. Zaman kami dulu kuliah tidak seperti itu. Kemudian ketika e-book, nah zaman saya itu e-book itu merupakan hal yang baru gitu ya. Jadi begitu punya e-book itu merupakan suatu benda ataupun hal yang sangat mahal. Merupakan hal yang sangat heboh gitu ya. Di mana kita akan jaga sekali e-book ini agar tidak hilang, agar tidak rusak. Karena dengan electronic book yang hanya bisa diakses via komputer laptop saja, itu yang dikatakan dia sudah one step di depan teman-teman yang masih menggunakan buku teks gitu ya. Zaman dulu adik-adik praktikum tuh kayak Martindale, Drag DIH gitu ya, kalau rekomendasi Farmakope, itu masih kami bawa ke kampus adik-adik. Jadi memang kuliah farmasi itu bawa ransel udah tebal isinya laptop, bawa tas belanja yang zaman sekarang tas belanja namanya itu isinya buku-buku teks, book gitu ya. Nah, ketika praktikum SEO pun seperti itu, buka buku satu-satu dan tidak ada yang berbasis big data seperti ini gitu loh. Sekarang semua sudah bisa diakses ya, DIH itu sudah bisa diakses menggunakan electronic book. Kalau mau cari ISO farmakoterapi MIMS itu sudah ada yang digital, tinggal dicari itu Anda akan jauh memiliki knowledge ataupun waktu Anda tuh akan lebih fokus digunakan untuk memahami konteks dalam literasi data. Tidak terlalu sibuk untuk urusan mencari literatur gitu ya. Kemudian di samping adik-adik itu memiliki kemampuan literasi data, adik-adik juga harus paham seperti apa search engine itu bekerja, seperti apa teknologi seperti coding, artificial intelligence, engineering principle itu bekerja. Sehingga mencari literatur, walaupun sudah tahu hierarkinya ya, oh jadi harus cari guideline dulu. Jadi Anda harus tahu aplikasi atau bukan search engine apa yang akan Anda gunakan untuk bisa mendapatkan informasi yang baik. Ya, ada pertanyaan silahkan. Akhir-akhir ini Sabtu Minggu beristirahat. Tes. Ya, ada pertanyaan dulu adik-adik. Belum ada, Bapak. Ya, oke. Kembali ya kita ke sini bahwa seperti apa kalian bisa memahami kerja daripada search engine itu. Semakin selektif dan semakin sensitif Anda untuk bisa menemukan literatur terkait gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan minggu lalu ya bahwa ketika mencari guideline, apa guideline yang akan saya cari dan di mana, apa yang akan saya gunakan keywordnya. Nah seperti itu ya, jadi search engine itu bekerja berdasarkan keyword adik-adik. Jadi kalau memang adik-adik itu menginginkan guideline, Anda harus ketik guideline sebagai keyword, kemudian hipertensi misalkan mau cari hypertension masuk, kemudian apa hipertensi apa, krisis hypertension ya masukkan krisis hypertension sebagai keyword. Jadi Anda harus tahu seperti apa search engine itu bekerja. Tidak memasukkan kata-kata hipertensi adalah ini untuk mencari search engine yang panjang tuh enggak. Tapi gunakan keyword. Sudah belajar itu ya? Jadi kapan Anda menggunakan and, kapan menggunakan or yang gitu-gitu tuh loh. Nah itu and dan or itu salah satu cara tercepat kita untuk bisa mencari
sumber informasi yang direct kepada konteks keyword yang di dalam big data yang sudah kita punya. Kita punya big data dan kita bisa mengakses itu dengan sangat gamblang sekarang gitu ya. Jadi harus tahu seperti apa mereka bekerja search engine itu. Kalau memang ada artificial intelligence yang terinsert di dalam suatu search engine itu akan jauh lebih mudah Anda mencari. Oke? Kemampuan literasi data, kemampuan Anda untuk memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi tanpa adanya rasa humanities, tanpa good communication skill, tanpa Anda mendesain sebenarnya konsep daripada apa yang ingin Anda lakukan untuk pemecahan permasalahan, itu akan menjadi scientist dengan rasa ego yang sangat tinggi gitu loh. Ya, tidak ada yang lebih pintar dari gua yang paling pintar. Itu loh jadinya akan muncul rasa egoisme, mendiskreditkan orang, melihat orang itu sebagai orang ataupun kelompok yang tidak bisa bekerja, mendiskreditkan orang untuk menggambarkan mereka itu tidak becus bekerja. Ini sudah ada bibit-bibit seperti ini loh adik-adik. Ya, kemarin saya dengar ada yang bimbingan konseling dengan pembimbing akademis ya, kakak tingkat kalian angkatan 19 ya, sebut saja si A gitu ya. Dia datang dengan konseling, dia karena alasan tidak diajak bekerja kelompok gitu loh. Karena di era pandemi itu agak sulit katanya teman-temannya itu mengajak dia berkomunikasi karena dia tinggalnya jauh, tidak bisa kerja kelompok, datang ngumpul-ngumpul kongko-kongko gitu. Ternyata dia dibuat tidak terlibat di dalam itu. Jadi delete di dalam kelompoknya gitu loh. Ya, seperti itu mereka pinter, ya, orang-orang yang 19 itu memang ada yang pinter-pinter, kemampuan literasi datanya bagus, cuman humanities dia itu yang nggak ada, heart-nya itu nggak ada gitu loh. Itu nggak berarti ya Dedek sebenarnya. Anda pinter, Anda tidak bisa memiliki rasa humanity, itu sama juga bohong sebenarnya. Padahal orang ini tuh berkompetensi, IPK-nya bagus gitu loh. Tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa masuk di lingkungan sosial ya, karena memang ada barrier COVID seperti ini gitu ya. Jadi tidak cukup hanya memiliki kemampuan kognitif saja, tetapi adik-adik harus juga memiliki kemampuan psikomotoris, afektif, salah satunya soft skill berupa humanities. Communication skill sebenarnya yang dibutuhkan. Communication skill itu it's not about public speaker gitu ya. Tidak melulu tentang bagaimana Anda bisa berbicara di depan publik sebenarnya public speaker, tapi bagaimana Anda berkomunikasi dengan teman-temannya, bagaimana cara Anda untuk bisa sepakat untuk mengerjakan tugas bersama melalui komunikasi, even ada yang di luar Bali, even ada yang mengalami halangan karena sakit, itu sebenarnya dengan komunikasi yang akan bisa memecahkan permasalahan tersebut. Ya, tetap humanities, komunikasi, dan seperti apa Anda mendesain agar permasalahan tersebut tercapai, ini juga bagian dari soft skill. Ya, jadi untuk bisa survive nanti di lingkungan pekerjaan gitu ya, apalagi teman-teman kita yang ada di luar Udayana gitu ya, di kampus-kampus yang di barat terutama, mereka jauh berlari lebih kencang adik-adik. Anda harus lebih pay attention. Mungkin ada beberapa yang ikut dengan passion counseling event kemarin ya, atau competition kemarin. Mereka itu sudah berlari adik-adik. Jadi barangkali ada beberapa hal yang bisa Anda tiru atau bisa Anda contoh dari seperti apa mereka bekerja gitu lah secara kelompok, bagaimana cara mereka berorganisasi gitu ya, bagaimana cara mereka berkolaborasi, itu perlu dicontoh karena soft skill mereka bagus. Secara teknis mereka memiliki kemampuan literasi digital yang baik dan juga kemampuan komunikasi yang bagus gitu ya. Jadi jangan sampai tertinggal. Udayana ini banyak bibit-bibit bagus sebenarnya. Anda itu orang-orang top loh sebenarnya. Cuman ya jangan sampai rasa humanity Anda itu hilang karena memang adanya keegoisan Anda kemudian membuat Anda tersebut menjadi seorang scientist yang tidak memiliki humanities gitu ya. Nah, sehingga salah satu konteks yang harus dimiliki ini, saya sangat sarankan Anda harus memiliki kemampuan literasi digital untuk bisa survive di dunia kerja nanti di masa yang akan datang gitu ya. Nah, evidence based medicine ini adalah salah satu implementasi yang paling dekat dengan menggunakan kemampuan literasi digital untuk memecahkan permasalahan-permasalahan teknis terkait dengan farmasi klinis, sebenarnya clinical farmasi. Nah, ini saya sudah bilang tadi ya, hierarki ini untuk memberikan rekomendasi kepada
pasien secara langsung. Jadi tidak menggunakan animal dan laboratorium study untuk bisa menjawab case untuk human gitu ya, tapi berangkat dari guideline dan seterusnya. Nah, berbicara systematic review adik-adik, sebenarnya akan ada sedikit tumpang tindih dengan narrative review atau literatur review. Tidak sedikit sebenarnya orang-orang bahkan peneliti-peneliti eksakta gitu ya, ataupun dosen-dosen senior yang sifatnya sangat eksakta juga kadang-kadang miss apa yang membedakan systematic review dengan literatur review. Oke, mulai dari focus of review. Kalau literatur review itu lebih fokus untuk mengintroduce atau memperkenalkan konteks daripada cara berpikir. Kenapa saya harus mereview senyawa kimia ini? Kenapa saya harus mereview obat ini selama digunakan ya? Ini digunakan untuk bisa memberikan gambaran dari specific questions, specific judgment daripada penulis gitu loh. Sehingga literatur review ini sebenarnya sangat baik ketika ditulis oleh peneliti-peneliti yang sudah lama berkecimpung di topik yang dia review. Bukan berarti nggak boleh adik-adik ya, cuman kalau kita berbicara ideal, kondisi paling idealis, mahasiswa yang tidak pernah bekerja di lab, tidak pernah terjun ke pasien, tidak pernah penelitian tentang hal-hal yang akan direview, sebenarnya tidak akan bisa memberikan gambaran holistik dengan konteks permasalahan yang diangkat. Beda ya literatur review dengan meringkas suatu literatur. Seringkali diringkas ya, di bab 2 ataupun tinjauan pusaka itu ya sebenarnya meringkas daripada literatur yang ada, itu bukan literatur review sebenarnya. Mereview berarti Anda mengkritisi suatu fenomena yang ada di lapangan dari judgment, karena Anda tuh terpapar banyak oleh hal-hal selama riset itu gitu loh. Sehingga yang paling proper melakukan literatur review atau naratif review adalah peneliti-peneliti yang sudah berkecimpung lama di bidangnya. Sebagai contoh, naratif review daripada senyawa kurkumin untuk mengatasi COVID-19 gitu ya, sebagai empirical ataupun terapi empiris mengobati pasien post COVID-19 misalkan gitu ya. Yang mereview dilihat komponen kimianya apa, kemudian bagaimana mekanismenya secara molekular. Lihat autornya adik-adik. Kalau autornya memiliki banyak original artikel atau RCT ataupun laboratorium studi ngomongin tentang kurkumin, literatur review itu bisa Anda gunakan sebagai bahan sitasi ataupun bahan penyuntingan gitu loh. Ya, kalau literatur review itu dibuat oleh autor-autor yang sama sekali nggak pernah meneliti itu, ini sebenarnya tidak bisa kita percaya, dia meringkas saja gitu loh. Untuk bisa semakin kritis ya mengamati literatur review. Kalau systematic review tidak seperti itu adik-adik. Systematic review itu bisa dikerjakan oleh siapapun, bisa dikerjakan oleh orang yang awam sekalipun, tetapi ada aturan yang harus diikuti ya. Salah satunya ini, menggunakan metode Prisma, Consort, Prospero, macam-macam lah ya. Karena apa yang dicari itu sudah ada pakemnya kalau di systematic review. Systematic review harus menghasilkan, harus memfilter PICO yang sama persis ya. Pasiennya, intervensinya, komparatornya, outcome-nya harus benar-benar ditentukan dengan jelas sehingga sehingga literatur-literatur itu akan terfiltrasi sendirinya dari PICO. PICO yang nggak sama persis, even pasien aja yang beda nggak bisa akan di-exclude. Siapapun bisa mengerjakan ini. Tetapi mencari literatur dengan PICO sama tuh berat gitu loh. Ya, jadi systematic review untuk laboratorium study, perspektif saya adik-adik ya, tidak bisa. Karena systematic review itu berbasis PICO sebenarnya. Berarti memang systematic review itu untuk menunjang guideline. Nah, sekarang mulai bermunculan systematic review daripada penggunaan kunyit, jahe, ataupun sintesis ini nggak bisa. Karena systematic review itu tujuannya adalah menunjang guideline. Sehingga systematic review itu digunakan sebagai human. Walaupun sekarang tuh ya di dunia-dunia sains itu sudah mulai menggunakan istilah systematic review yang mengacaukan lagi ini.
sistem pemahaman daripada mahasiswa, sistem pemahaman daripada klinisi, dan juga sistem pemahaman dari teman-teman peneliti gitu ya. Jadi mereka yang melakukan literatur review tersebut menganggap literatur yang sistematis dikerjakan dikatakan systematic review. Itu nggak bisa sebenarnya adik-adik ya. To be honest saya bilang tidak bisa. Ya, kalau literatur review atau naratif review itu minimal itu 150 paper. Jadi harus membaca banyak, mensitasi juga original artikel yang dia punya itu tidak boleh kurang dari 150 sebenarnya atau up to sampai itu karena mereka itu akan menunjang informasi-informasi yang ada dalam critical thinking itu untuk mensupport daripada opini-opini yang menggambarkan expert opinion itu ditunjang dengan literatur proper yang ada di baliknya gitu loh. Jadi mereka berbicara tidak dari hanya pengalaman mereka tapi juga disupport dari pengalaman plus bukti-bukti evidence yang menunjang gitu loh. Makanya banyak. Tapi tidak terjadi pada systematic review adik-adik. Systematic review tersebut biasanya kurang dari 50, bahkan ada yang 10 artikel aja gitu loh. Nah 10 artikel ini selama PICO-nya sama, ini sudah lebih proper daripada banyak artikel gitu loh. Karena mencari artikel dengan PICO yang sama, susah sekali, berat sekali. Sebentar ya adik-adik ya, saya ada telepon sebentar aja. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi kalau systematic review, kalau memang dia tidak akan di meta-analisiskan, PICO-nya harus sama, desainnya boleh beda. Boleh RCT, boleh cohort, boleh case control. Tapi PICO harus sama persis. Pasien sama, intervensi ataupun kelompok yang terexposure, kelompok komparator atau kelompok non-exposure-nya, dan outcome yang diamati harus sama. Ya, berat mencari PICO sama itu. Nggak mungkin lebih dari 15, 10 sebenarnya itu udah cukup mensupport systematic review. Ya, PICO-nya sama. PICO ini sama, harus melalui tahap studi quality assessment yang ketat. Jadi harus dicek CASP-nya ataupun critical appraisal-nya gitu ya, memenuhi kaidah-kaidah tidak bias, pemilihan subjek, randomisasi semua. Tetapi kalau mau melanjutkan ke meta analisis, systematic review dan meta analisis berarti harus dengan desain studi RCT saja. Karena measurement-nya harus dengan kuantifikasi, harus dengan randomize gitu. Jadi campur dengan cohort nggak bisa di meta analisis. Meta analisis itu murni studi RCT yang di forest plot kan gitu ya. Nah ini beda adik-adik antara naratif review atau literatur review dengan systematic review dan meta analisis. Sampai sini kira-kira bisa dipahami adik-adik ya. Systematic review dan meta analisis ini akan menunjang guideline adik-adik. Dia sebagai pondasi untuk bisa dijadikan panduan terapi, clinical pathway, guideline, sehingga tidak ada systematic review dari naratif gitu. Nggak ada loh sebenarnya. Ya, dari hierarki itu masih jauh gitu ya. Naratif review itu kebanyakan animal and laboratorium study sebenarnya. Melihat seperti apa potensi antibiotik dari ekstrak ini, melihat seperti apa potensialnya penambahan ini, itu kan lebih banyak di laboratorium study sebenarnya. Itu enggak cukup untuk bisa menunjang ini gitu loh. Sehingga kita samakan saja konsepnya ya. Even kalau memang nanti adik-adik itu ketemu teori ataupun ketemu kuliah sama dosen-dosen sains yang mengatakan bahwa systematic review itu sangat mungkin untuk penggunaan animal and laboratorium study, itu konsep yang berada di luar IBM. Ya, boleh dihargai sebagai informasi tambahan. Tapi ketika adik-adik memutuskan mencemplung aja di dunia klinis, berarti framingnya adalah seperti ini. Systematic review meta analisis itu pasti human study, digunakan dari beberapa studi primer gitu ya, yang menggunakan murni human untuk kepentingan human pasien yang akan menunjang guideline. Sampai sini sudah cukup jelas adik-adik ya, antara literatur review ataupun naratif review dengan systematic review. Ada dua hal yang berbeda itu. Paham ya?
Nah, ini tadi saya bilang ya. Jadi kalau proses systematic review dan meta-analisis, yang ini contohnya Prisma, dia harus mengikuti pola-pola seperti ini wajib. Sedangkan di literatur review atau narrative review tidak wajib. Identification, jadi Anda harus mencari literatur artikel dengan PICO yang sama yang akan Anda angkat ke dalam suatu systematic review, topik apa, permasalahan apa gitu loh. Apa yang menjadi masalah, apa yang membuat Anda menjadi dilema, Anda menjadi resah gitu ya. Saya tuh masih bingung nih penggunaan aminoglikosida untuk pasien UTI dengan gagal ginjal, itu sebenarnya boleh atau enggak? Berarti Anda mencari keyword aminoglikosida atau langsung antibiotiknya apa amikasin gitu boleh ya, gentamisin boleh sebagai keywordnya, kemudian akut kidney injury atau chronic kidney injury boleh, kemudian urinary tract infection, cari yang pasiennya betul-betul kena CKD, yang lagi ISK atau UTI urinary tract infection yang sedang mendapatkan aminoglikosida gitu loh. Cari yang PICO-nya sama. Kalau mau dibuat meta analisis berarti cari semua RCT yang membuktikan bahwa aminoglikosida ini bahaya atau justru bermanfaat menurunkan potensi sepsis gitu ya. Dengan outcome-nya apa? Outcome-nya adalah kesembuhan dan nephrotoxicity. Jadi ada 2 parameter yang diamati ya. Outcome kesembuhan daripada UTI, potensi sepsis misalkan, dan nephrotoxicity, seberapa parah dia akan merusak ginjal. Ada 3 outcome yang Anda tetapkan, berarti Anda akan mencari literatur dengan PICO seperti itu, dengan outcome yang sama persis gitu ya. Nah, kemudian anggaplah dapat nih dari keyword-keyword yang sudah di-input, dapatlah beberapa artikel, entah itu RCT atau cohort, kalau mau di meta analisis wajib RCT ya, dapatlah RCT sekian. Nah, RCT sekian ini kan baru judul yang ngedirect dari keyword yang Anda ketikkan di dalam search engine ataupun database ya. Nah, database itu sebenarnya juga sudah database tidak lagi menggunakan Google Scholar sebenarnya, ini kayak Medline, Embase, Central, ini merupakan search engine yang sudah akan memberikan literatur ataupun RCT primary study yang minim studi quality assessment. Artinya potensi dia dieksklusi itu kecil, nggak repot-repot lagi menseleksi lebih berat gitu ya. Tapi kalau dari Google Scholar lebih banyak lagi kerjaan Anda untuk bisa melakukan proses seleksi itu gitu loh. Screening terus ya, di screening prosesnya adalah baca dulu judulnya, teliti, kemudian baca abstraknya. Kalau kira-kira dari abstrak itu sudah bisa memenuhi PICO, lanjut Anda cek eligibility kriteria. Nah, eligibility kriteria ini harus mendownload full text. Apa saja di tahap eligibility ini, download full text-nya, lakukan studi quality assessment. Jadi Anda meng-invite reviewer yang kompeten di bidang itu, lakukan critical appraisal. Nah, ini topik saya 2 minggu lagi ya, critical appraisal. Walaupun sudah pernah belajar di epidemiologi, sudah belajar sedikit diperkenalkan di di semester 1 ya sama Pak Martadi tentang critical appraisal, cuman kita akan lebih deep evaluation dengan instrumen CASP yang sangat valid dan sangat sensitif sekali untuk bisa mengecek yang namanya studi RCT gitu ya. Di kriteria eligible ini akan rontok semuanya. Karena ketika PICO-nya sama, download full text-nya, di review ternyata nggak jelas teknik randomisasinya. Ternyata tidak dijelaskan bagaimana dia memplotkan ataupun memetakan mana kelompok yang dimasukkan ke intervensi, mana ke kelompok kontrol. Ternyata outcome-nya betul dikatakan nephrotoxicity, cuman dilihat parameter kualitatifnya saja gitu loh. Dilihat dari kondisi pasien masih mampu beraktivitas atau tidak, delete lagi gitu. Jadi nephrotoxicity harus dilihat dari misalkan USG ginjalnya, biopsi sel-sel ginjalnya, GFR-nya gitu-gitu misalkan, itu baru bisa masuk sebagai outcome untuk bisa melihat kondisi nephrotoxicity daripada obat, atau pemeriksaan lebih histopatologi yang lebih proper lagi. Nah, yang gitu-gitu baru bisa masuk. Ternyata tidak semua judul dan abstrak yang kira-kira masuk ke kriteria kita di PICO dalam screening ini akan bisa masuk eligibility kriteria. Kriteria yang eligible tuh enggak. Rontok lagi nanti adik-adik. Sampai pada akhirnya cuman ada 10, cuman ada 16, cuman ada 5 yang bisa dianalisis hingga tahap akhir. Ini pakem adik-adik. Kalau membuat systematic review meta-analisis itu sifatnya pakem yang akan siapapun bisa mengerjakan gitu loh. Karena kalau sudah pakem seperti ini ada track-nya untuk bisa mencari, PICO-nya jelas, kemudian menggunakan reviewer yang
ahli dalam menjudgment eligibility ini, maka siapapun bisa mengerjakan systematic review dan meta analysis. Ya, PR-nya cuma satu adik-adik, mencari yang sesuai dengan PICO gitu loh. Itu PR berat itu mencari yang itu. Kadang-kadang kita harus setiap hari itu baca minimal 5-10 jurnal setiap hari ya, jurnal primary study ya. Kalau mau RCT aja dicari gitu. Bahkan sampai tahunan. Tahunan itu pun sebenarnya sudah ada 5.000, 6.000 artikel yang melalui tahap screening dan eligibility gitu loh. Jadi tidak mudah. Tapi kalau meta analisisan ya bolehlah gitu kan sebenarnya kan tidak akan dimuat di Cochrane gitu ya. Jadi yang memang benar-benar bisa sensitif bisa dipertanggungjawabkan itu akan bisa masuk ke Cochrane Library sebagai publikasi. Kalau bisa tembus Cochrane Library itu mantap ya. Dulu UGM waktu saya S3, saya dulu sekolah S3 deh ya, tapi saya putus sekolah karena saya keterima PNS di UNUT gitu ya, jadi saya harus ngulang lagi dari awal. Dulu waktu saya S3 di UGM, itu ada pelatihan khusus untuk bagaimana kiat-kiat menulis systematic review dan meta analisis untuk bisa tembus ke Cochrane Library. Itu ada pelatihannya dulu, dan setelah saya ikut pelatihan itu, membuat systematic review satu jenis paling cepat 1 tahun yang pecah rekor. Ya, pembicara itu pecah telur itu setahun nyusun systematic review itu bisa mendapatkan kriteria ketat seperti yang Cochrane tetapkan ya, salah satunya dengan Prisma seperti ini. Setahun. Nah, kalau newbie ataupun yang peneliti-peneliti baru seperti kami, mungkin more than that, mungkin 5 years gitu loh. Makanya membuat systematic review analisis yang bereputasi masuk ke Cochrane Library itu tidak mudah. Ya, guideline ngambilnya dari Cochrane Library gitu loh. Ya, tidak sedikit guideline itu pasti ngambilnya dari Cochrane Library pasti gitu loh. Dari Cochrane systematic review dan meta analisis. Nanti kan kita lihat seperti apa Cochrane itu ya. Nah, ini ya saya ingatkan lagi sekali PICO ya, Patient Intervention Comparison Outcome. Jadi ada parameter ini yang dibuat strict ataupun yang dibuat pakem untuk bisa dijadikan data yang diinklusi ke dalam suatu systematic review dan meta analisis dan harus melalui studi quality assessment. Nah, sebelum kita bisa tahu seperti apa membaca, menginterpretasikan forest plot dalam meta analisis dan systematic review adik-adik ya. Nah, ini ada beberapa outcome kuantitatif yang saya berikan sedikit ya. Sebenarnya ini di epidemiologi sebenarnya. Sudah belajar epidemiologi ya? Adik-adik ya, saya lupa loh. Ini udah dapat epid belum ya? Sudah, Dek, dapat epid. Sudah ya? Sudah, Bapak. Belajar ini enggak? Relative risk, absolute risk reductions, odds ratio, hazard ratio gitu belajar nggak? Belum ya? Atau lupa? Kalau belum berarti epidnya epid dasar berarti ya. Berarti epidnya nggak epid dalam berarti. Dia belum, Bapak. Oke. Sebentar saya lagi balas-balasin WA penting. Ini lagi minggu-minggu crowded loh, kegiatan-kegiatan banyak banget. Kita mau akreditasi adik-adik ya, nanti yang hima-hima tolong dipersiapkan bulan Juni kita visitasi nih. Kayak kemarin lagi ya, kita akan menyambut asesor datang untuk kita ajak keliling kampus ya. Itu pusing gitu juga nih, lagi ngurusin itu juga. Ya, oke, bahas sedikit ya tentang epidemiologi. Kalau nggak dapat ya berarti ini pemahaman baru yang Anda dapatkan. Relative risk, adik-adik. Relative risk ini adalah salah satu parameter kuantitatif yang bisa digunakan untuk melihat sebenarnya sebaran ataupun rasio kejadian kejadian outcome ya. Jadi apa yang menjadi outcome atau apa yang menjadi luaran daripada suatu systematic review tersebut dilihat dari RR ini. Di mana akan terlihat tendensinya seperti apa kejadian outcome di kelompok intervensi, kan PICO ya intervensi, komparator. Seperti apa kejadian di intervensi dibandingkan dengan seperti apa kejadian di kelompok kontrol kan gitu. Anggaplah berapa outcome-nya adalah total mortality gitu loh. Secara kecenderungan lebih mana kelompok pasien yang lebih banyak mengalami kematian ketika ditreatment oleh obat A dibandingkan dengan obat B gitu ya. Kalau nilai RR yang sama dengan 1 berarti sama-sama, artinya tidak signifikan ataupun benar-benar sama persis risiko kematiannya gitu loh. R-nya kan 1. Tapi kalau RR itu bergerak
melewati 1 gitu ya, 1,2, 1,3, 1,4 atau bahkan 2 atau 3,0 melewati angka 1 gitu ya. Berarti apa yang terjadi adik-adik? Kejadian di kelompok intervensi lebih besar kan dibandingkan dengan kejadian di kelompok kontrol kan, maka dia akan bergerak ke atas 1. Nah, berarti kejadian obat yang terpapar A ini akan lebih tinggi risiko kematiannya. Itu yang disebut dengan nilai RR. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika nilai RR ini bergerak kurang dari 1 ya, 0,1, 0,2, 0,3, 0,001, 0,02, 0,03 dan di bawah 1 kan akan ini rasio ya. Berarti kejadian di kelompok intervensi lebih sedikit risiko kematiannya. Di sini kita bisa melihat mana yang lebih superior antara intervensi A atau intervensi B, intervensi kelompok A atau kelompok B gitu loh. Paham ya? Jadi cut off-nya adalah 1. Kalau 1 pas 1,00 berarti tidak ada beda. Kalau lebih dari 1 berarti risiko yang terjadi di kelompok intervensi lebih besar. Kebalikannya kalau kurang dari 1 berarti kelompok kelompok kontrolnya ataupun kelompok non exposure-nya memiliki risiko lebih besar gitu. Terbalik. Ya, RR berarti itu cut off-nya adalah 1 karena dia rasio adik-adik ya. Caranya cari adalah berapa kejadian di kelompok intervensi dibagikan dengan total populasi yang ada di seluruh kelompok. Kalau di kelompok kontrol, berapa jumlah yang kena outcome dibagi dengan total populasi gitu. Itu cara mencari RR. Oke? Kalau atribut risk ataupun atribut risk reduction atau absolute risk difference ya, RD, ARR, ARD gitu ya, pokoknya atribut risk pokoknya ya. Ini selisih adik-adik. Selisih. Kalau risiko melihat lebih tinggi mana risikonya, kalau atribut risk lebih menggambarkan outcome lebih banyak mana yang mengalami peningkatan dan penurunan kejadian. Contoh misalkan, kalau nilai atribut risk reduction itu sama dengan 0, berarti tidak ada intervensi yang lebih baik gitu loh. Karena kan selisih ini ya, anggaplah ini bisa menurunkan tekanan darah sebesar 5 mm Hg, di sini bisa 5, berarti 0 atribut risk reduction-nya, artinya kemampuan obat ini untuk menurunkan outcome tekanan darah sama persis. Kalau obat ini bergerak ke arah positif ya, 0, positif 1, positif 2, positif 3, berarti insidensial ataupun di kelompok intervensi perlakuannya lebih bagus. Enggak selalu lebih bagus sih ya, lebih gede. Lebih besar penurunan tekanan darahnya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kalau bergerak minus berarti kelompok kontrol ataupun kelompok non-intervensi ini yang lebih tendensi menimbulkan outcome lebih bagus gitu loh. Paham ya? Ini selisih, ini rasio. Ya. Ada relative risk, ada atribute risk reduction, satu lagi ada odds ratio. Odds ratio sama persis sebenarnya dengan RR, cuman odds ratio ini rasionya adalah rasio kejadian dan tanpa kejadian. Kalau RR itu adalah rasio daripada kejadian dengan total populasi, kalau odds ratio adalah rasio kejadian dan tanpa kejadian. Risiko yang mati dengan yang tidak mati odds ratio. Tapi sebenarnya sama-sama menggambarkan risiko sesuai dengan relative risk gitu ya. Jadi relative risk dengan odds ratio tersebut sebenarnya interpretasinya mirip. Odds ratio lebih sensitif melihat berapa sih sebenarnya rasio antara hidup dan mati. Nah, kalau RR berapa sih tendensi intervensi memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian atau tidak gitu loh. Tidak dibandingkan dengan yang tanpa kejadian, tapi dibandingkan dengan total populasi di dalam suatu research gitu loh. Ya, interpretasinya sama persis. Cut off-nya sama dengan 1 ya. Kalau OR-nya 1 berarti sama-sama ini rasio kejadian dan tanpa kejadiannya. Nah, sekarang saya kasih contoh 1 adik-adik. Ya, dari Cochrane Library ya. Ini systematic review dan meta analisis. Ada kejadian seperti ini. Ini zaman dulu ya, 2012 ya. Udah lama. Jadi zaman dulu 2012 itu lagi ini nih lagi hits karena ARB waktu itu adalah salah satu obat tandingan daripada ACE inhibitor dengan outcome yang sangat bagus juga sama seperti ACE gitu ya, dan lebih minim risiko terkena efek samping batuk kering gitu loh.
Yes, ARB itu angiotensin reseptor blocker. Contohnya losartan, kandesartan, ibesartan, yang sartan-sartan gitu ya. Kalau ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, contohnya captopril, ramipril, lisinopril, yang gitu-gitu ya. Ini sebenarnya dua obat ini kerjanya sama persis, mempengaruhi renin, angiotensin, aldosteron sistem. Cuman yang satu menghambat ACE, enzim ACE, yang satu menghambat reseptor angiotensin 2 yang sudah terbentuk. Kan bedanya gitu aja. Tapi titik kerja tangkapnya, outcome-nya sama persis. Nah, sekarang pada pasien gagal jantung, sebenarnya kita lebih bagus milih ARB atau ACE gitu loh. Karena ACE duluan hadir, maka dia ada di kelompok yang pembanding. Sebagai kelompok yang sudah lama banget beredar obat ACE ini gitu ya. Nah, sekarang yang intervensi ARB. Sekarang pengen tahu nih kalau dikasih ARB sama dikasih ACE, mana sih sebenarnya yang paling banyak risiko kematiannya gitu ya. Outcome yang dilihat adalah total mortality. Lebih banyak mana sih pasien yang mengalami kematian akibat intervensi ini. Diadakanlah systematic review dan meta-analisis. Pasiennya sama persis ya, pasien dengan gagal jantung, yang mendapatkan intervensi ARB dikumpulkan, yang mendapatkan intervensi yang mendapatkan komparator ACE ya, RCT yang membandingkan keduanya dikumpulkan dengan outcome total kejadian kematian selama pengobatan pada pasien gagal jantung. Itu yang menjadi pikonya ya. Ternyata hasilnya seperti ini adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih artikel yang telah melalui studi quality assessment yang sangat ketat. Maka diperoleh total forest plot seperti ini. Set 1,05. Apa ini? RR ya. Risk ratio, relative risk sama nih ya. Risk ratio-nya adalah 1,05. Ya, 1,05. Berarti dia kan bergerak di atas 1 ya. 1,05. Kalau intervensinya adalah ARB, kemudian komparatornya adalah ACE, sedangkan angkanya bergerak 1,05, berarti risikonya ataupun risiko outcome outcome-nya total mortality ya. Berarti risiko orang yang mengalami kematian berada pada kelompok intervensi sebenarnya lebih banyak kan gitu. Iya kan? 1,05 bukan 1,00 ya. 1,05 dikit aja melewati 1 berarti memang ada tendensi yang mendapatkan ARB lebih banyak mengalami kematian sebenarnya selama mereka menjalankan terapi dengan gagal jantung itu gitu loh. Nah, cuman sekarang apakah signifikan atau tidak? Ini kan banyak pasien yang dievaluasi ya, nih totalnya 2000 nih dari semua studi ini dengan piko yang sama persis, yang ACE 2003. Ini kan ada yang namanya standar deviasi ya. Ya, standar deviasi di lab kalau di klinis namanya confident interval. Untuk menggunakan subjek manusia itu namanya confident interval 95%. Artinya rentang kepercayaan dengan error 5% saja. 95%-nya yang non-errornya gitu loh. Sehingga ini sangat sensitif ya. KI 95 ini atau confident interval 95% ini sangat sensitif adik-adik. Berada pada kisaran 0,91 untuk batas bawah, 1,22 untuk batas atas. Artinya RR-nya itu panjang ya, 0,91 membentang sampai 1,22. Dia memotong di 1, memotong cut off ya. 0,91 kan ada di sini adik ya. Sedangkan 1,22 itu adanya di sini. Kalau ditarik garis, set di tengah-tengahnya adalah 1,05. Ini memotong angka 1. Nah, kalau yang motong-motong angka 1 ini dikatakan not significant adik-adik. NS, not significant. Artinya walaupun ARB dikasih ataupun ACE, dua-duanya memiliki risiko yang sama terhadap total mortality gitu loh. Ya, walaupun ada kecenderungan ARB lebih banyak meninggal, cuman itu tidak signifikan secara klinis, tidak bermakna. Karena dia memotong angka 1. Kecuali dia tidak memotong. Artinya ini berada pada 1,5 gitu ya misalkan ya. 1,5 kemudian confident intervalnya adalah 1,05 sampai 1,22, berarti kan dia memotongnya di sini nih. Nah, di sini. Berarti kalau dia motongnya ada di kanan seperti ini, berarti memang ACE inhibitor lebih aman atau ARB lebih banyak yang mengalami kematian dengan signifikan gitu. Kalau dia memotongnya di kuadran sini, nah berarti ini captoprilnya yang ataupun ACE inhibitor ini menyebabkan kematian lebih banyak secara signifikan. Selama dia memotong ini ya, motong ini nggak signifikan, ini nggak signifikan, nggak signifikan, nggak signifikan. Banyak nggak signifikan ya.
Sehingga forest plot akhir pun juga nggak signifikan sebenarnya. Karena 1,05 nilai tengahnya dengan confident interval range-nya 0,91 sampai 1,22. Sampai sini paham ya? Untuk menentukan ini signifikan atau tidak. Kalau misalkan ARB ini lebih jelek, tapi jeleknya nggak signifikan gitu. Lebih jelek karena memang total mortality lebih banyak ya gitu. Tapi nggak signifikan adik-adik. Sehingga tidak bisa dikatakan ARB lebih inferior atau is lebih superior dibandingkan itu nggak bisa. Karena tidak signifikan. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Nah, sekarang Pikonya gini, ada pasien dengan ACS, jantung koroner lah anggap ya. ACS itu akut coronary syndrome. Dalamnya banyak ada penyakit ya seperti unstable angina, STEMI, STEMI dan myocardial infarction. Kita anggap semua penyakit inilah jantung koroner. Zaman dulu 2010 mulai ada perdebatan penggunaan selektif beta 1 dibandingkan dengan non selektif. Yang selektif itu adalah obat-obat yang hanya bekerja di reseptor beta 1 yang notabene paling banyak di jantung dibandingkan dengan non selektif yang kerjanya di jantung, di perifer, di mana-mana ya. Kalau non selektif itu artinya bisa di beta 1, bisa di beta 2, di mana beta 1, beta 2 kan nggak cuma di jantung ya, tapi di pembuluh darah dia ada, di ginjal dia ada, di mana-mana dia ada ya. Sekarang apakah non selektif ini sebagai terapi yang mulai digadang-gadang zaman dulu ya? Kayaknya non selektif ini berpotensi deh, karena dia kan nggak cuma di jantung dia kerja, di pembuluh darah dia kerja, di ginjal dia kerja, di mana-mana dia kerja, jangan-jangan lebih bagus gitu loh. Yuk coba pakai ini yuk gitu loh. Mulai ada clinical question seperti itu, sehingga arti-arti itu mulai bermunculan menggunakan non selektif. Digunakan dengan konvensional terapi yang zaman jebot digunakanlah selektif beta 1 aja. Seperti misalkan bisoprolol, propranolol, atenolol, yang gitu-gitu ya. Yang hanya selektif bekerja di jantung, tidak mempengaruhi reseptor beta yang lainnya. Dilihat sekarang, mana sih sebenarnya lebih banyak mengalami kematian ya. Tetap total mortality sebagai acuan utama ya, karena safety ya, pasti kematian. Dilihat jangka panjangnya, berarti RCT itu memperlihatkan kondisi pasien yang diobservasi panjang, pasti dengan total mortality ya, nggak mudah riset seperti ini. Cuma ketika mengambil dapat piku yang sama dengan ACS, mendapatkan intervensi non selektif dengan selektif, maka bisa dijadikan systematic review. Ini Cochrane juga ya. Nah, kemudian dia ditemukan hasil seperti ini adik-adik. Ya, ditentukan adalah relative risk-nya atau RR-nya, karena cut off di sini 1 ya. Kalau 1 di sini pasti RR dia nih. RR atau OR lah pasti, odds ratio atau relative risk. Kalau attribute risk reduction ini 0 cut off-nya, positif, negatif. Kalau rasio pasti di atas 1 dan di bawah 1 gitu loh. Ya. Nah, ternyata hasil daripada totalnya 1 2 3 4 ada 4 studi RCT yang dipakai dengan total melibatkan 538 yang diintervensi dari 1754 dan 625 dari 1741 yang mengalami kematian ya selama proses penelitian observasi. Nah, nilai RR-nya 0,86 adik-adik. 0,86. Berarti kan dia di bawah 1. Sehingga memiliki tendensi kelompok kontrol ataupun kelompok konvensionalnya ataupun kelompok pembandingnya lebih besar kan yang mengalami kematian. Nah, sekarang apakah signifikan atau tidak? 0,78 sampai 0,91. Ini dia. Ada yang bisa memberikan interpretasi kesimpulan nggak sebenarnya? Apakah ini signifikan atau tidak? Mana yang menyebabkan kematian lebih banyak dan mana yang menjadi pilihan terapi kalau Anda menemukan data seperti ini? Yuk, silakan students. Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Perkenalkan saya Diva, Pak. Jadi kalau menurut saya yang dia itu signifikan karena dia tidak memotong angka 1, karena selang kepercayaannya itu berada di kirinya angka 1 gitu, Pak. Dan dia tuh juga dan terus? dia nilai RR-nya itu tidak memotong angka 1 sehingga dia bisa kita katakan signifikan, memiliki tendensi risiko kematian lebih besar pada kelompok kontrolnya. Jadi yang kontrol itu yang mana? Yang selektif itu ya, Pak ya? Yang selektif, betul. Terus? Jadi yang kita pilih sebagai rekomendasi itu yang non selektif. Iya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Mohon maaf. Ya. Sip, mantap. Diva sudah masuk ya gininya ya. Penjelasan saya berarti udah masuk sama Diva nih. Betul ya, Dede ya. Ternyata hasilnya gini nih. 0,86 berarti yang mati ataupun risiko kematian terjadi lebih besar pada kelompok yang beta 1 kan. Karena di Pico kan beta 1 itu sebagai komparator. Kalau banyak yang mengalami kematian di sini lebih tinggi daripada di intervensi, berarti dia akan bergerak ke kiri kan ya.
bergerak ke di bawah 1 kan. Nah, berarti kalau outcome-nya berupa kematian, berarti memang beta 1 terbukti lebih banyak loh yang tidak terkontrol menyebabkan kematian dibandingkan dengan menggunakan non selektif gitu loh. Ini gambaran awalnya nih. 0,86 signifikan nggak? Yes. 0,78 sampai 0,94 tidak nyentuh 1 adik-adik. Nih. Kalau kita bisa tarik garis ini nggak nyentuh 1 nih garis ini ya. Nggak nyentuh 1, tidak menyentuh nih ya. Berada di koordinat sini berarti memang dikatakan various beta blocker non selektif itu ternyata lebih bagus loh. Lebih membuat pasien dengan ACS itu lebih sedikit angka outcome berupa total mortality-nya. Kemudian nggak berhenti sampai sini kan, beta non selektif beta yang mana gitu loh, bener nggak sih? Cari kemudian, nah anggaplah satu, saya ketemu satu lagi ya, carvedilol, bukan carvediol ya, carvedilol sebenarnya ini salah ketik nih. Carvedilol ini adalah obat golongan non selektif beta blocker. Dia bisa bekerja di beta 1, dia bisa bekerja di beta 2. Dibandingkan sama semua terapi konvensional selektif beta 1 yang pernah ada seperti atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. Ini semua selektif beta 1 adik-adik ya yang selama ini digunakan untuk mengatasi pasien-pasien dengan gagal jantung ataupun gagal jantung karena ACS sebelumnya, karena jantung koroner sebelumnya gitu ya. Dibandingkan seperti ini ya. Dapat hasil seperti ini adik-adik. Nah, untuk membuktikan tadi di systematic review sebelumnya dikatakan bahwa non selektif lebih sedikit yang mengalami kematian. Dibuktikan lagi carvedilol tembak. Carvedilol ini yang non selektif dibandingkan dengan yang selektif. Berbagai jenis selektif dibandingkan masih sama ya menggunakan outcome berupa total mortality dengan parameter risk ratio, risiko kematian ya, risk ratio. Ketemulah forest plotnya 0,85 dengan interval 0,78 sampai 0,93. Ini confident intervalnya, ini nilai RR yang general rata-ratanya adalah 0,85. Silahkan diinterpretasikan kemudian mana yang menjadi pilihan. Carvedilol atau kelompok selektif beta 1 seperti atenolol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol tadi. Silahkan. Silakan adik-adik yang bisa menginterpretasikan itu. Loh, nggak ada yang bisa? Gimana nih, Bor? Tadi ngomongin literasi digital. Ada yang bisa, yuk. Saya ada apel pagi loh, udah jam 9.30 yuk, biar cepet yuk. Diva lagi deh, yuk. Oh ya Pak, saya izin menjawab lagi Pak. Jadi karena ini selang kepercayaannya itu berada pada 0,78 sampai 0,93 dan nilai RR-nya itu berada pada 0,85, tidak memotong angka 1 sehingga dia signifikan. Signifikannya itu dalam artian dia memiliki risiko kematian lebih besar pada obat di kelompok kontrol yaitu beta 1 selektif sehingga rekomendasi yang diberikan adalah carvedilol. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, good. Yang lain tolong belajar sama Diva nanti kalau masih belum ngerti ya. Jadi betul ya, setelah sebelumnya hanya dibandingkan systematic review dari seluruh golongan non selektif, kemudian dipilih satu carvedilol, hasilnya sama adik-adik. Sama hasilnya, menggambarkan bahwa non selektif lebih bagus untuk mengontrol. Sehingga coba cek sekarang ESC yang 2015, jadi kan 2010 nih ya, 2015 ESC carvedilol menjadi pilihan alternatif pertama ataupun lini pertama ya ketika memang tidak terkontrol dengan ACE inhibitor dan juga diuretik beta blocker non selektif yang menjadi pilihan. Coba aja cek kalau kalian nggak percaya ya, carvedilol adik-adik pilihannya untuk memaintenance kondisi irama jantungnya dan juga mengontrol tekanan darah pada mereka dengan gagal jantung. Masuk carvedilol karena memang non selektif menjadi pilihan. Ya, nah seperti ini uniknya adik-adik ya. Kenapa saya katakan unik? Karena teori secara molekuler, kita tahu bahwa untuk mengobati pasien dengan gangguan jantung, obat-obatnya harus dikonsentrasikan di jantung gitu loh. Kalau beta 1 ada di jantung, buat apa mengintervensi beta 2? Beta 1 kan yang diintervensikan gitu teorinya ya. Sehingga pemberian beta 1 itu memang bisa mengontrol, cuma ternyata
dari hasil systematic review meta-analysis mengintervensi reseptor beta yang tidak hanya terkonsentrasi di jantung tapi juga terkonsentrasi di pembuluh darah, kemudian di ginjal, kemudian di vena porta yang memang ada beta 2-nya juga, outcome-nya lebih best gitu, lebih better dibandingkan dengan memfokuskan terapi pada jantung. Sehingga berubah lagi paradigma riset laboratorium itu ya menggunakan lagi mencit dengan model hewan non selektif, mulai lagi dari awal mengembangkan obat lagi gitu loh. Gitu secara berulang. Ini terjadi 10 tahun yang lalu. Sekarang fenomena-fenomena seperti itu mulai adik-adik bisa perlihatkan ya, ataupun bisa mulai lebih kritis gitu ya. Kalau memang sekarang terapi diabetes hanya memfokuskan kepada bagaimana mempertahankan insulin tetap diproduksi dan juga bagaimana mempertahankan sel sensitif, jangan-jangan ada pengaruh yang lain yang bisa meningkatkan itu gitu loh. Misalkan dengan cara menstimulasi otak untuk bisa mensekresikan leptin dan grelin gitu. Jadi ada another side of the pathophysiology yang akan bisa berdampak kepada mekanisme itu gitu loh. Nah, jadi banyak hal yang akan dieksplor, banyak sekali lebih kompleks lagi hal-hal yang bisa dieksplor dari pembuktian-pembuktian systematic review dan meta-analisis ini. Ya, systematic review dan meta-analisis ini tidak akan bisa dibuat tanpa adanya RCT dan primary study lainnya. Primary study lainnya itu tidak akan bisa dimulai tanpa adanya report, case control, expert opinion. Itu pun tidak akan bisa muncul tanpa diawali dari laboratorium dan animal study. Sehingga ketika ketemu masalah larinya ke animal dulu, coba. Nah, ini memang ranahnya pharmaceutical science ya. Jadi mengembangkan, mendevelop, memperbaiki obat-obat yang sudah pernah ada atau akan meng-create obat baru, tapi dalam aspek pengkajian memberikan rekomendasi kita berada di mainnya di atas, piramida yang atas gitu loh. Oke, nah sekarang masih ada lagi contoh. Ini salah satu systematic review untuk melihat apakah pemberian diuretik kuat seperti furosemide, diuretik hemat kalium seperti spironolactone pada pasien dengan gagal jantung yang mengalami beban hemodinamik itu akan menghasilkan outcome berupa kematian lebih banyak atau lebih sedikit, kekambuhan aktivitas fisik lebih banyak lebih sedikit, dan peningkatan kapasitas fisik, artinya mampu nggak dia beraktivitas seperti orang nggak punya problem jantung gitu ya. Nah sekarang apakah diuretik ini benar-benar bermanfaat untuk outcome ini dibandingkan dengan mereka yang hanya dikontrol dengan obat-obat jantung saja tanpa diuretik ya, placebo. Artinya pasien tetap menjalankan terapi hipertensinya, terapi gagal jantungnya tetap ya, dapatkan ACE inhibitor, mendapatkan beta blocker, dapatkan obat-obat kontrol gula tetap sama persis ya. Cuman yang satu kelompok dikasih diuretik, yang satu placebo. Placebo itu artinya obat juga cuman tepung aja isinya, tidak ada komponen aktif diuretiknya. Dilihatlah outcome berupa total mortality, kekambuhan, dan peningkatan aktivitas ataupun kapasitas fisik daripada pasien. Hasil daripada forest plotnya ditemukan seperti ini. Untuk outcome yang pertama berupa total mortality. Sebenarnya lebih banyak mana sih risiko mereka yang mengalami kematian pada kelompok yang dapat diuretik atau kelompok yang tidak dapat diuretik? Ternyata hasilnya seperti ini, 0,24 dengan confident interval 95%-nya 0,07 sampai 0,83. Silahkan yang lain untuk bisa menginterpretasikan. Jadi sebaiknya dapat diuretik atau tidak? Signifikan atau tidak? Gitu loh. Ada? Gimana adik-adik? Iya, silakan. Saya terdengar? Terdengar ya, Nasri. Ya, baik Pak. Terima kasih kesempatannya. Jadi untuk outcome yang pertama, yaitu mortality-nya dilihat dari forest plot-nya di sini, dihasilkan 0,24 dengan rasionya 0,07 sampai 0,83 dan terhitung masih signifikan karena belum memotong angka 1 di sana, Pak, menurut saya. Jadi jadi kita lebih memilih untuk intervensi diuretik daripada hanya dengan placebo seperti itu. Iya, oke, sip. Nah, betul ya. Ya, sekarang sedikit koreksi dikit aja ya.
Ini namanya odds ratio atau outcome adik-adik ya. Yang 0,24 ini namanya RR-nya kah, OR-nya kah gitu ya. Ini namanya odds ratio. Nah ini odds ratio di sini atau relative risk di sini tuh. Ini yang tengah ini yang menggambarkan ya. Kemudian yang rentang, nah rentang interval ini namanya confident interval. Nah ini disebut dengan CI nih. CI 95 itu. Makanya totalnya, ini total odds ratio-nya dalam kurung CI gitu ya. Ini totalnya dalam kurung CI gitu ya. Jadi nanti interpretasinya tidak boleh salah dengan odds ratio. Lihat di sini outcome-nya apa? Dengan odds ratio atau dengan risk ratio, dengan apapun itu ya. Dengan odds ratio 0,24 yang menggambarkan kelompok kontrol lebih banyak yang mengalami kematian dengan confident interval 0,07 sampai 0,83 tidak memotong satu, di mana ini confident interval menyimpulkan bahwa 0,24 ini bermakna secara signifikan. Berarti kesimpulannya yang mendapatkan diuretik memiliki angka kematian lebih sedikit dibandingkan dengan yang kelompok tanpa diuretik atau placebo secara signifikan. Rekomendasi terapinya adalah berikan atau tambahkan diuretik ke dalam regimen terapi pasien gagal jantung yang sedang menjalankan terapinya secara rawat jalan gitu loh ya. Secara detail nanti buka Cochrane ini, lihat pasiennya seperti apa, karakteristiknya, lihat seperti apa dengan detail pasien ini intervensinya apa, komparatornya apa, dan sedang menjalankan terapi dengan apa gitu ya. Untuk detailnya ini kan kita belajar menginterpretasikan saja secara cepat gitu ya, sehingga saya langsung tabelkan aja piku yang kayak gini. Nanti secara teknis kalau Anda tertarik baca aja lebih detail Cochrane Library dengan judul ini ya, Diuretic for Heart Failure, The Cochrane Collaboration. Ini judulnya nanti bisa dilihat. Oke, outcome pertama sudah dijawab oleh Yayan Asri, kemudian ke kambuhan. Nah sekarang lebih suka kambuh yang mana sih gitu loh. Lebih sering kambuh yang dapat diuretik apa yang nggak dapat. Kalau kematian memang yang diuretik ini lebih sedikit yang mengalami kematian karena lebih banyak terkontrol. Apakah akan bersinergi dengan kekambuhan? Kita cari tahu lagi kan gitu. Nah sekarang heart failure worsening withdrawal study versus placebo. Jadi memang dilihat perburukan prognosis ataupun kekambuhan. Lebih sering mana yang kambuh, yang dapat diuretik atau yang tidak. Ternyata masih sama ya, odds ratio, confidence interval seperti ini. Bagaimana Anda menginterpretasikannya? Silahkan. Dengan outcome, kekambuhan, gejala gagal jantung itu. Kekambuhannya seperti susah nafas adik-adik, ngap-ngap nafasnya, nyeri dada, tidak bisa beraktivitas, bengkak tubuhnya, ya, pipi bengkak, tangan bengkak, tungkai bengkak, sesaknya nggak karuan, mengi, ya gitu-gitu. Itu namanya kekambuhan pasien khas dengan gagal jantung. Baru jalan 2-3 langkah sudah nah gitu-gitu itu namanya kekambuhan ya, sudah mengalami tanda overload atau beban hemodinamik akibat jantung tidak mampu memompakan darah dengan proper. Silakan. Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Oke, saya Julio Pak, NIM 19. Izin menjawab untuk interpretasi dari hasil pada tabel di slide itu bisa dilihat untuk nilai odds ratio-nya itu mendekati ke 0, berarti kelompok dengan apa namanya intervensi itu ternyata outcome itu lebih baik dibandingkan dengan kelompok dengan placebo. Untuk signifikan tidak signifikannya kita bisa lihat untuk nilai confident intervalnya itu dari 0,01 sampai 0,52 itu masih kurang dari 1 atau tidak memotong dari 1 sehingga dapat dikatakan signifikan. Seperti itu Pak. Iya, ternyata masih cocok ya. Ternyata dapat diuretik rekomendasinya signifikan juga menyebabkan pengurangan angka kekambuhan. Artinya pasien yang mendapatkan diuretik memiliki tendensi lebih terkontrol, lebih jarang kambuh dibandingkan dengan nggak dapat sama sekali diuretik, sehingga diuretik bisa menjadi pertimbangan. Terakhir outcome yang dilihat adalah aktivitas fisik. Nah, exertive capacity, peningkatan aktivitas fisik dengan outcome positif. Jadi peningkatan atau bukan penurunan. Nah, kalau udah ngomong positif outcome atau peningkatan aktivitas fisik tidak lagi rasio ya, tapi ARR ya, atribut risk reduction ataupun atribut risk difference, ARD. Nah, mean difference ini pasti 0, kan bener kan? Pasti 0. Kuadran kanan positif, kuadran kiri positif. Karena memang dilihat adalah positif outcome. Jadi memang ada pergerakan aktivitas fisik kan gitu. Pergerakan ke arah yang positif, ke arah yang lebih bagus. Ternyata nilai ARR-nya adalah 0,72 dengan confidence interval 0,40 sampai 1,04. Ini tidak lagi 1 baseline-nya tapi 0.
Yang kuadran kanan ini positif, yang kuadran kiri negatif kan gitu. Nah sekarang gimana nih menginterpretasikannya? Apakah penambahan diuretik akan meningkatkan kapasitas fisik atau justru menurunkan? Signifikan atau tidak? Coba ada yang bisa memberikan gambaran nggak? Dari tadi contohnya kan cuma rasio. Nah ini contohnya adalah attribute risk reduction atau attribute risk range dengan outcome positif. Jadi outcome itu benar-benar menentukan bagaimana Anda menginterpretasikan data gitu ya. Tidak melulu nilai RR-nya, tapi nilai RR ini ketika outcome-nya seperti apa. Nah, kalau di sini kan outcome-nya adalah peningkatan aktivitas fisik. Berarti pakai attribute risk reduction. Nah, nilainya ternyata 0,72. Confident interval 0,40 sampai 1,04. How to interpret this data? Izin menjawab, Pak. Kan tadi Bapak bilang ARR itu kan dia selisih. Jadi kalau dia itu lebih besar daripada 1, jadi kecenderungan pada kelompok intervensi itu lebih bagus begitu. Kemudian kalau dia kurang dari 1, maka yang di kelompok kontrol lebih besar. Emang selisih itu 1 ya, Diva ya? Emang selisih itu 1 ya? Oh, berarti enggak Pak, maksudnya lebih positif dan negatifnya itu Pak. Ya, anggaplah sama. Kalau sama 1 kurang 1 berapa? 0. Iya, berarti 0 kan cut off-nya kan? Berarti 0 baseline-nya. Nah, berarti kalau kurang dari 0 gitu, bukan kurang dari 1 lagi ya. Oh iya. Kurang dari 0 ke negatif. Nah, itu memang positif dan negatifnya berarti ya, Pak dilihat. Coba diulang. Oh ya, berarti karena ARR itu kan dia selisih, kemudian yang kita lihat itu adalah positif dan negatifnya. Kalau misalnya dia positif, berarti dia lebih besar kecenderungannya pada kelompok intervensi. Kemudian kalau dia negatif, dia lebih besar kecenderungannya pada kelompok comparator atau kontrolnya. Kemudian karena di sini kita bisa lihat bahwa ARR-nya itu berada pada nilai 0,72 dan selang kepercayaannya itu 0,4 sampai 1,04, dia nggak memotong 0. Jadi kita bisa bilang bahwa ini signifikan outcome-nya itu exercise capacity pada pasien dengan diuretik, pasien dengan obat diuretik atau pasien yang diberikan intervensi diuretik seperti itu. Iya, oke. Ya, sip, betul. Kayak gitu ya. Ya, jangan bingung ya. Ini masih Diva dapat konsepnya, cuman dia masih bingung nih antara 1, 0, 1, 0 itu ya. Jadi kalau memang sudah ngomongin main difference, attribute risk reductions, yang selisih-selisih itu ya. Kalau sudah positif adik-adik, ini angkanya plus ini positif bukan minus. Ini positif pasti signifikan. Kalau enggak signifikan tuh ada yang negatif 1 nih, kayak gini nih. Negatif 1, positif 1 gitu loh. Ini dua-duanya positif, berarti udah signifikan nih berada pada ini nih. Nah sekarang problemnya adalah nilai positif ini kan berarti memberikan kontributor aktivitas fisik yang lebih besar ya. Artinya lebih banyak pasien di kelompok yang mendapatkan diuretik bisa beraktivitas fisik lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan diuretik. Makanya nilainya positif. Nah sehingga rekomendasinya tambahkan diuretik untuk bisa meningkatkan aktivitas fisik. Dari semua outcome, ini sebenarnya Cochrane ini jadi 1 dia ya. Jadi 1, cuman saya ambil beberapa outcome aja. Jadi secara holistik Cochrane sudah ngecek nih. Dari total mortality, kekambuhan, peningkatan aktivitas fisik, semuanya signifikan. Menambahkan diuretik dalam agen ataupun regimen terapi pada gagal jantung. Sehingga coba cek sekarang ASJ. Pasti first line terapi gagal jantung yang sudah terkontrol adalah 1, ACE inhibitor atau ARB. Karena tadi not signifikan ya, boleh pakai ACE, boleh pakai ARB, yang mana saja. Kalau ARB-nya batuk kering ya udah pakai ARB aja gitu loh. Kalau ACE-nya batuk keringnya, plus kemudian apa? Beta blocker golongan non selektif. Terakhir plus apa? Diuretik adik-adik. Coba cek tuh 3 itu adik-adik. Diuretik, ACE inhibitor, beta blocker itu adalah terapi wajib untuk mereka yang pulang dengan obat-obat kontrol gagal jantung. Ya, cuman to be honest, gagal jantung tidak masuk dalam blueprint UKAI gitu ya. Sehingga tidak perlu belajar gagal jantung dengan dalam. Jadi nice to know saja gitu loh ya. Karena tidak akan diujikan nanti kalau di blueprint UKAI. Yang diujikan adalah ACS adik ya, jantung koroner, angina atau SCAD ya, stable coronary artery disease, hipertensi, ischemic attack, stroke ya. Stroke-nya ischemic bukan hemorrhagic. Hemorrhagic nggak ada.
Jadi adik-adik nanti akan di-guide oleh dosen-dosennya untuk mendalami hal-hal yang ada di dalam blueprint UKAI saja gitu loh. Ya, jadi nggak perlu belajar yang terlalu dalam gagal jantung, arterial fibrilasi, ataupun apa namanya itu, aritmia jantung itu nggak masuk blueprint. Stroke hemorrhagic juga nggak masuk blueprint sehingga nggak perlu didalami dengan baik gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau Anda punya waktu buka-bukalah blueprint ya, sehingga blueprint UKAI itu akan membuat Anda menjadi terkonsentrasi mau pelajari aspek klinis yang ini yang ada di blueprint aja. Untuk bisa menunjang Anda nanti studi profesi apotekernya menjadi lebih siap ya menghadapi ujian UKAI. Karena akhir perjalanan Anda kuliah itu adalah exit exam. Exit exam itu ya UKAI itu ya. Jadi kalau Anda tidak bisa lulus UKAI, punya kesempatan 5 kali. 1 kali sebagai first taker, 4 kali sebagai retaker. Ya 4 kali aja. Setelah Anda 4 kali nggak lulus, setelah gagal atau total 5 kali ujian gitu ya, 3 tahun itu Anda tidak bisa lulus UKAI, maka sia-sia Anda kuliah. Mau daftar ulang lagi nggak akan bisa Anda nggak akan bisa menjadi apoteker gitu loh. Tapi menjadi master bisa, ya dari S1 nggak mau jadi apoteker mau ke master, S2 langsung kuliah boleh, tapi tidak akan bisa berpraktek selamanya. Tidak akan bisa menjadi seorang apoteker selamanya. Jadi persiapkan ya UKAI itu dengan baik. Kalau nggak mau praktek ya mau jadi saintis murni, mau jadi dosen, nggak usah ambil PSPA, lulus S1 ambil S2 langsung master science-nya gitu loh. Nggak mungkin ambil M.Pharm.Clin wajib apoteker. Jadi M.Pharm.Clin ada syaratnya harus apoteker dulu baru bisa jadi Pharm.Clin. Jadi kalau mau jadi Master of Science, Master of Management bisa lanjut ke S2 tanpa harus melalui program studi profesi apoteker gitu loh. Ya, saya harap sih adik-adik semua biar berpraktek iya, sainsnya gunakan iya sehingga Anda memiliki banyak sekali peluang untuk bisa bekerja di mana saja gitu loh. Demikian kuliah kita adik-adik pas ya 9.42 lewat 2 menit lah ya. Yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena setelah ini kita akan tugas ya. Tugasnya kelompok ya adik-adik ya, sama seperti kelompok yang kemarin aja. Saya minta adik-adik membuat ataupun mencari suatu systematic review dan meta-analisis. Kalau bisa dari Cochrane gitu ya, ya kalau enggak yang seadanya aja lah. Enggak boleh sama ya antar kelompok ya. Cari systematic review dan meta-analisis, kemudian interpretasikan forest plot-nya. Petakan pikonya seperti apa, kemudian munculkan forest plot-nya dan bagaimana Anda menginterpretasikan forest plot itu. Itu adalah tugas untuk kita presentasikan di kuliah kita minggu depan. 2 minggu lagi teori lagi dengan saya RCT, 2-3 minggu laginya presentasi tentang RCT. Kita akan tutup kuliah ini selesai dah sudah. Tinggal ujian akhir dengan saya. Ya, ujian akhirnya semua topik yang dengan saya aja ya, punya Bu Deoyu nggak masuk ujian saya. Gitu loh. Oke, Korma bisa dipahami ya Kormanya tugasnya ya. Tolong nanti diingatkan lagi teman-temannya bahwa kita akan presentasi di perkuliahan berikutnya hari Senin depan kita akan kuliah mempresentasikan hasil daripada penelusuran systematic review dan meta analisisnya, sajikan pikonya, sajikan forest plotnya dan interpretasikan datanya gitu loh. Sip? Paham ya? Oke, baik Bapak paham. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Bapak.